Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kajian kita bulan lalu tidak jadi karena ujung-ujungnya membahas soal ghibah. Maka kita lanjutkan kajian ini. Sebelum mulai saya sampaikan dulu, apakah masih ghibah? Masih sikit-sikit. Oke, siap ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan, masih sikit-sikit lah, ya kan? Kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang bab syirik ya. Syirik itu yang mana kemarin? Coba dilihat catatannya. Belum ada sama sekali. Oke, bukan takdir ya, tapi syirik ya. Bukan takdir, tapi syirik. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau memang kita akan membahas persoalan syirik, saya awali dengan bunyi dalil yang bunyinya begini. Innallaha yaghfiru dzunub. Allah, kalau memang kita akan membahas persoalan syirik, saya awali dengan bunyi dalil yang bunyinya begini. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi kalau ada yang nanya, dosa apa yang tak diampunkan Ustazah? Biasanya adalah dosa syirik. Dan syirik itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya syirik akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar? Saya nggak khawatir jemaah terjebak dalam syirik besar. Syirik besar itu misalnya adalah menyembah pohon, menyembah bunga, menyembah samudra, menyembah langit, menyembah matahari. Tidak mungkin kita akan terjebak dalam syirik besar itu. Saya rasa tidak. Hanya saja saya khawatir kita terjebak ke dalam syirik kecil. Karena orang itu biasanya dia akan jatuh kepada syirik kecil. Dia akan jatuh kepada kerikil-kerikil kecil. Maka kalau syirik kecil itu ada kemungkinan kita akan kena. Maka sekarang kita bahas supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik kecil ini. Syirik yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita bahas supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Oke? Setelah ini kalau ada mau tanya jawab bebas aja, nggak jadi masalah. Kita mulai ya Bu ya. Allah itu maha pencemburu ya Bu. Allah itu maha pencemburu. Tunggu dulu, belum saya bahas lagi kan. Daripada cepat kali pula mencatatnya, cepat pulang. Allah itu maha pencemburu. Sebenarnya kalau ada yang nanya, Ustazah, kalau saya nggak khusyuk dalam sholat gimana? Sah aja. Cuman kalau pikiran kita kemana-mana saat kita sholat, hati-hati, Allah maha pencemburu. Suami ibu pulang cuman sesekali di waktu siang dia makan di rumah. Ibu temanilah dia makan. Tapi sambil main handphone, sambil stalking TikTok, sambil lihat Instagram, nemanin dia makan, pikiran itu kemana-mana. Apa perasaannya? Paham maksudnya ini? Maka atau ibu ditemani oleh suami, pikiran suaminya kemana-mana. Kita lagi ngomong, pikirannya kemana-mana. Apa rasanya? Begitu juga dalam ibadah. Ibadah kita itu memang dalam sholat kita untuk Allah. Tapi pikiran kita kemana-mana. Itulah lebih kurang analoginya. Jadi Allah itu maha pencemburu. Maka hari ini kita akan membahas syirik kecil. Yang pertama, termasuk syirik adalah ketika kita berterima kasih antashkurun nas, berterima kasih kepada manusia berlebihan. Jadi Bu, kalau kita berterima kasih kepada manusia berlebihan, itu termasuk syirik kecil. Saya ambil sebuah contoh Bu. Contoh. Ibu misalnya diseberangin jalan oleh seorang anak muda. Diseberanginnya ibu jalan.
Hei, hati-hati kak, hati-hati mbak. Selamatlah ibu. Makasih ya nak. Kalau nggak karena engkau mungkin dah mati aku nih. Nah itu. Itu contohnya. Kalau nggak karena engkau mungkin aku udah mati nih. Berterima kasihnya berlebihan. Seakan-akan yang menyelamatkan adalah anak itu. Paham maksudnya? Ibu punya sakit. Anak ibu sakit. Lalu diobati oleh dokter. Apa kata ibu? Aduh dok, makasih banyak dok. Kalau nggak karena dokter, entah apa nasib anak saya ini dok. Gitu. Nggak boleh. Jadi gimana caranya? Berterima kasih kepada manusia. Caranya bukan dengan berterima kasih berlebihan, tapi dengan mendoakannya. Pertama, ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam hati. Makasih anak udah bantu kakak. Sehat badan kamu, panjang umur kamu, jadi anak sukses ya. Gitu. Dok, makasih ya dok. Udah bantu anak saya. Semoga kerjaan dokter lancar, sukses semua usaha dokter. Kalau kita kan nggak lebay-lebay kayak gitu kan. Nah. Ibu dapat ilmu dari ustadz, dari ustazah. Karena ilmu itu ibu berubah. Ibu hijrah. Aduh makasih ya ustadz. Kalau nggak karena ustadz mungkin aku udah berdosa nih. Nggak gitu. Makasih ya ustadz. Semoga ustadz lancar urusan. Tercapai semua keinginan. Sehat badan ustadz. Karena ustadz udah banyak membantu saya. Jadi cara berterima kasih kepada manusia itu adalah dengan mendoakan. Masa saya nggak boleh memuji-muji tipis ustazah? Boleh memuji-muji tipis. Tapi ucapkan alhamdulillah dulu. Ibu, saya tanya bu. Pernah nggak dengar kata-kata qadarullah? Apa artinya? Atas izin Allah. Kalau ibu mau memuji, mau berterima kasih kayak gitu bisa. Caranya kayak gini. Alhamdulillah. Makasih adek, qadarullah kamu bantu saya dek. Kalau enggak kamu bantu mungkin saya udah mati. Itu boleh. Ibu tambah segala puji bagi Allah. Qadarullah. Qadarullah atas izin Allah kamu bantu saya. Beda enggak jadinya maknanya? Beda walaupun cuma satu kata. Qadarullah. Saya terlambat datang ke pengajian. Maaf ya Kak Rega, saya terlambat. Qadarullah hujan Kak. Atas izin Allah ini hujan. Saya tidak bisa cepat-cepat ini. Nah itu. Jadi kalau mau memuji boleh. Ibu bantu saya. Alhamdulillah qadarullah saya selamat. Makasih ya kalau nggak kau bantu entahlah tadi. Aman kata-kata itu. Kalau di depannya udah pakai qadarullah. Tapi saya ke Islami kali saja. Nanti kata kawan saya terbakar. Oke. Pernah berhadapan dengan orang kayak gitu? Ibu bilang Masya Allah. Dia bilang sikit-sikit Masya Allah. Terbakar aku. Dia ceritanya belum hijrah. Dia belum hijrah kan. Kita astagfirullahaladzim. Allah terus terbakar woi. Gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Saya selingi sedikit ya, supaya menjawab pertanyaan terbakar tadi. Saya ingatkan diri saya umumnya kepada kita semua ibu-ibu. Ini yang sering saya sampaikan belakangan ini. Dalam satu ranting, itu hanya hidup burung yang sejenis bu. Jadi tidak bisa dalam satu ranting kayu bu, hidup berbagai jenis burung tuh nggak bisa. Jadi burung dalam satu ranting, itu dia hanya hidup jenis burung yang sama bu. Artinya kalau beda frekuensi memang agak susah untuk bersatu bu. Dan itu hukum alam. Saya sering jelaskan. Elang itu terbang tinggi. Pipit itu di bawah. Elang ini bu bisa berkawan dengan burung pipit. Dia ke bawah, berkawan dia dengan burung pipit. Tapi nggak lama bu. Dia kehilangan oksigen, dia akan balik lagi ke atas bu. Burung pipit ini bisa berkawan dengan burung elang bu. Pipit ini mengejar elang ke atas. Tapi nggak lama, makin tinggi makin hilang oksigen bu. Dia akan jatuh bu ke bawah. Apa maksud saya bu? Hidup ini memang ada frekuensi bu. Sebelum saya jelaskan. Orang desa bu. Ini kita akui saja lah. Orang yang desa pelosok banget. Dia bilang, aku bisa kok tinggal di kota.
tahannya cuma seminggu, Bu. Stres juga kepalanya, balik lagi dia ke desa. Orang kota serendah hati apapun akan bilang, aku bisa loh tinggal di desa. Aku orangnya oke, easy going, santai, santuy. Tinggal di desa dia. Di pelosok desa, 2 hari udah paten, Bu. Udah mantap, Bu. 2 hari dia tak pernah nengok ayam. Ya, nengok ayam aja, ya kan? Nengok itu, apa tuh? Dia nggak pernah lihat, Bu. 2 hari udah paten, Bu. Itu bukan karena apa-apa, tapi hidupnya ada nada ya, ada frekuensinya. Surga ada 7 tingkatan, bumi ada 7 tingkatan, langit ada 7 tingkatan, neraka ada 7 tingkatan. Hidup ini memang levelitas, nggak bisa kita pungkiri itu. Saya ambil ke contoh yang tadi, Bu. Ketika kita bilang alhamdulillah qadarullah, makasih ya udah bantu saya. Dengar sama kawan yang lain, oh masya Allah terbakar aku gitu ya. Saya ambil sebuah contoh. Saya teman dengan banyak orang. Karena sudah bisa nasihati dengan bahasa bercanda, itu udah bisa. Nanti yang belum hijrah nih, Bu, curhat tuh ke saya. Nel, teman kita itu Nel, sejak dia hijrah nggak mau lagi berteman sama saya. Saya selalu bilang, bukan dia nggak mau teman sama kalian, kalian pun udah nggak nyaman sama dia. Oh iya juga ya Nel. Nanti yang udah hijrah curhat lagi ke saya, Bu. Nel, sejak aku hijrah, aku pakai jilbab, aku udah berzikir sepanjang siang malam petang. Dia nggak mau lagi teman sama aku, Nel. Saya bilang, bukan mereka yang tak mau teman sama kamu. Kamu yang udah nggak nyaman sama dia. Jadi jangan salahkan orang. Karena kita frekuensi beda. Oh bisa saya Ustazah, bisa. Tetap akan bisa dia balik lagi ke masa lalunya. Atau dia mempengaruhi orang untuk hijrah. Cuma 2 pilihan. Itu adalah tobi'i. Tobi'i itu tabiat alami sekali. Tidak bisa ibu paksa-paksa. Tidak bisa kita paksa-paksa. Maka kawan itu nanti akan berganti. Dari yang kawan gak ngaji menjadi kawan yang ngaji-ngaji doang. Yang mukanya kayak gini kayak gini lah ya kan. Makan. Terseleksi. Iya. Iya, gak bisa dia. Energi gak bisa menembus itu. Persis seperti burung elang, burung pipit tadi. Bisa, Bu, berteman. Gak lama lagi, Bu. Dia akan hilang dengan sendirinya. Bukan karena kita jahat, kita mentang-mentang so alim, so hijrah. Enggak, Bu. Dia pun udah gak mau sama kita. Dia pun udah gak mau sama ibu-ibu. Ya, dia bisa, tapi cuma sebentar aja. Nggak lama dia bertahan. Akan terbentuk kawan-kawan baru. Yang sefrekuensi ibarat burung yang hinggap di satu ranting. Sama, tidak bisa beda burung itu. Satu ranting coba, cari dunia manapun satu burung, satu ranting sama burung. Nah itu alami, Bu. Bukan kita jahat tak mau berkawan, bukan dia tidak dapat hidayah tak mau berkawan. Tapi udah susah disatukan. Semua udah beda loh. Like and dislike-nya beda. Suka nggak sukanya beda. Yang ini majelis taklim yuk, yang ini karaoke lah kita. Walaupun ada juga pasti karaoke kan. Jadi kan kayak gitu ya. Gitu kan. Nah seperti itulah maksud saya. Jadi kalau kita ingin baik, ada orang yang nggak seneng, itu wajar. Malah kalau dia seneng, kita bingung kayak gitu. Nah tapi kalau ada hal yang seperti itu, saya bilang, Bu, kalau ibu berterima kasih dengan manusia, zikir, Bu. Alhamdulillah, qadarullah. Nggak usah malu, nggak ada masalah. Nah sama dengan ini. Terus gimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang kayak gitu? Pakai ibarat gagak dan elang. Burung gagak itu burung yang paling dia sangat mematikan. Burung gagak itu burung mematikan. Di antara ekosistem burung. Saking mematikannya dia sanggup itu ingin mematikan burung elang. Elang itu kan terbang tinggi ya. Elang itu tinggi dia, Bu. Tapi dia bisa melihat ikan di dasar laut. Luar biasa elang itu. Makanya kalau ibu terjebak pinjol, na'udzubillah, itu kan dia bisa tuh tahu nomor saudara, tahu nomor teman. Makanya mereka punya komunitas mata elang, Bu. Jangan main-main sama pinjol-pinjol itu. Dia tahu nomor bapak ibu, nomor anak ibu, dia tahu data. Nanti dia tahu data, dia bilang sama teman kita untuk bayar. Karena mereka mata elang, Bu. Nama perkumpulannya mata elang. Itu mata elang, Bu. Jadi jangan gaya-gayaan. Mereka tahu itu. Bilang sama ini kamu, bilang sama ini kamu, bayar, bilang sama ini kamu, karena nomor kamu dijadikannya jaminan. Padahal enggak, itu gaya dia aja. Supaya kita takut dan kita ngingatin teman kita. Akhirnya teman kita malu, akhirnya bayar.
Ya kan? Atau mata elang, yang macam-macam tuh. Hati-hati pinjol jol-jolan, jol. Ojol-ojol. Ojol. Bukannya ojol ya, pinjol. Nah, pinjol. Nah, jadi elang itu kan dia di atas tuh, tapi dia bisa lihat ikan di bawah lautan tuh, matanya luar biasa tuh. Oh, orang-orang yang pinjol-pinjol itu, yang menagih-nagih itu susah itu. Nggak sama dengan debt kolektor bank, kolektor yang ibu apa itu, nggak sama itu. Pinjol tuh kayak kredit bank, debt kolektor, nggak sama itu. Mata elang itu dia tahu data banyak dan dia berani itu. Kenapa dia berani? Karena kan almost ilegal kan, kebanyakan. Ya kan? Nah, yuk. Jadi dia bisa lihat ke bawah ya, tuh elang. Tapi burung gagak tadi, Bu, dia ingin membunuh elang, Bu. Kan burung gagak ini pemangsa ya. Dia naik ke atas elang. Apa yang dilakukan elang? Terus dia terbang ke atas, Bu. Nggak dilawannya, awas lah. Ha. Apa kok gitu kali elang? Santai lah elang. Santai lah gak. Kan gak kayak gitu dia. Dia terus ke atas, terus ke atas. Coba ibu lihat film-film. Nggak pernah lihat film-film kayak gini. Nontonnya Suara Hati Istri ya. Ya, gagak nih udah mau matok nih. Terus dia terus ke atas, terus dia naik, terus patok, terus lama kelamaan gagak hilang oksigen, Bu. Jatuh sendiri. Jadi untuk orang-orang haters, untuk orang-orang yang bilang terbakar aku, itu orang-orang yang zolim, terus aja terbang. Nanti biar dia seperti gagak yang kehilangan oksigen. Tapi kalau elang tuh bilang awas weh, elangnya jatuh. Tapi dia terus terbang. Sampai di titik gagak nggak punya oksigen. Itu filosofi hidup, menghadapi orang-orang yang zolim. Tapi banyak juga yang masih gerasak gerusuk. Ikuti aja gaya elang ini. Oke? Dah, jadi kalau muji jadi kalau muji orang, alhamdulillah, qadarullah, terima kasih udah bantu saya. Kalau nggak ada kamu mungkin saya udah mati. Boleh nggak pakai itu? Kalau ada qadarullah, nggak apa-apa. Kan atas izin Allah. Dah, yang kedua, termasuk syirik kecil adalah tadi berterima kasih berlebihan. Yang kedua, adalah mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Itu termasuk syirik. Ketika kita mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Contoh yang pertama tadi banyak banget, Bu. Sebelum kita ke cinta, contoh berterima kasih kepada manusia itu hati-hati dengan suami. Bang, makasih ya bang udah nyelamatin aku. Udah memberistrikan aku. Kalau nggak ada abang, tak apalah nasibku sekarang. Itu nggak boleh tuh. Alhamdulillah bang udah sayang sama aku. Semoga abang selalu sehat. Abang begini begitu. Nggak boleh kalau nggak ada abang, entahlah aku sekarang bang. Mungkin sarok-sarok kuaci bang. Rumah-rumah rengginang. Nah. Kalau nggak ada abang, entahlah abang. Nggak tahu aku gimana nasibku bang. Karena abang lah aku jadi kayak gini bang, glowing bang. Hati-hati. Itu tanpa kita sadari tuh. Nah, yang kedua, mencintai manusia berlebihan. Saya sering ambil contoh kayak gini. Habis sholat isya, anak ibu udah usia 8 tahun, 9 tahun, atau udah usia 7 tahun kan udah wajib sholat. Anak wajib sholat kan 7 tahun. Tamyiz, mumayyiz. Walaupun dia belum balik, dia belum mimpi basah, tapi usia 7 tahun udah wajib sholat ya. Kalau jadi imam baru usia balik. Tapi wajib sholat usia 7 tahun, mumayyiz, tamyiz. Walaupun dia belum mimpi basah kan. Nah ini anak usia 7 tahun udah wajib sholat. Iya kan? Lalu apa kata kita? Dia tidur lah depan TV. Apa kita bilang sama emak kita? Sama suami kita? Bang sini dulu bang. Apa? Sini dulu bang. Apa? Angkat anak ke dalam bang. Biar enak tidurnya. Diangkatlah baik-baik ke dalam. Saking sayangnya sama anak. Padahal emaknya tahu, bapaknya tahu. Bahwa anaknya tadi itu belum sholat. Saking sayangnya sama anak, dibiarkan tidur enak. Padahal anaknya belum sholat. Itu syirik mahabbah. Cinta kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Makanya suruh anak sholat. Jangan sampai sayang kepada anak melebihi sayang kepada Allah. Pernah?
Kok ibu kayak orang terhakimi, macam hakim saya ini ya. Nah, misalnya saya dulu pesantren. Anak pesantren itu Bu, anak pesantren itu kalau udah pulang tuh Bu, dia tidur terus Bu. Saya nggak tahu lah anak-anak sekarang. Hah? Memang kayak gitu ya? Iya. Saya itu, kami, entahlah yang lain ya. Saya itu kalau pulang ke rumah tidur terus Bu. Karena kami itu bangun lebih awal, tidur lebih akhir kalau di pesantren. Jadi kalau pulang tuh kami numpang tidur aja. Tidur aja. Balas dendam lah ibaratnya kan. Kan tugas sekolah udah nggak ada. Itu mau deket-deket azan subuh, itu mak saya bangunkan saya. Pernah kejadian. Nak, bangun nak. Bangun nak. Bangun nak. Dah, dibiarin itu sama mama saya tuh. Terdengar saya sayup-sayup, terdengar ucapan mak saya dengan bapak saya. Bahasa Minangnya gini. Dah, iyo. Pak dia aja lah nyulaluk dah ibu awak. Bang, biar aja lah dia tidur bang, kasihan kita. Itu saya terbangun tuh. Mak, mama bilang apa tadi? Iya nak, kasihan mama, kamu kan lagi enak tidur. Nanti aja lah mama bangunkan subuhnya. Saya cakap langsung, karena waktu itu udah anak pesantren ya kan, santri ya kan. Mak, jangan sampai sayangnya mak mengalahkan sayang mak kepada saya, mengalahkan sayang mak kepada Allah Azza wa Jalla. Suruh saya sholat karena itu adalah syirik mahabbah. Syirik kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Makanya tidak ada taat dalam kemaksiatan. La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Ibu punya suami, ngelarang ibu nutup aurat, jangan taat. Punya suami, ngelarang kita puasa Ramadan, jangan taat. Punya suami, nggak puasa Ramadan, minta buatkan makanan, tidak boleh. Karena la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Taat itu hanya boleh dalam kebaikan. Orang tua menyuruh kita buka aurat demi sebuah pekerjaan, jangan lakukan. Karena ketaatan hanya dalam koridor syariat. Di luar pelanggaran syariat itu kita tidak boleh taat. Dan jangan sampai mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Makanya jangan suka-suka lebay lah ya. Kaulah belahan jiwaku, belah dadaku, jantung ginjalku. Ya kan? Aku ingin mati di pangkuanmu. Gak usah Bu. Jangan mati di pangkuan cam-cam itu Bu. Ingin mati itu saat baca Quran Bu. Saat sholat sunnah Bu. Aku ingin mati di pangkuanmu bang. Gak ada ceritanya loh Bu. Ibu ini matinya gak berkelas ya kan. Jadi mati itu ya dalam keadaan majelis taklim. Mati dalam keadaan di masjid. Mati dalam keadaan zikir. Mati dalam keadaan baik. Jangan berlebih-lebihan dengan manusia. Allah maha pencemburu. Kecintaan kepada manusia harus lebih rendah dibandingkan kecintaan kepada Allah. Enggak boleh tuh. Kalau lah belahan jiwaku bang, engkau bang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Itu susah itu. Itu nanti Allah cemburu itu. Oke? Nggak ada itu ceritanya. Ibu, kalau engkau mati duluan aku ikut bang. Kalau nggak ada cerita. Nggak ada. Ibu coba suami ibu mati, tak kan ibu masukkan lagi ke kamar, taruh di ruang tengah. Kenapa? Nggak ada kan mayat dalam kamar, ada nggak? Nah, ibu meninggal, mayat ibu saking sayangnya suami ibu, taruhnya di kamar aja. Nggak ada, nggak berani dia tidur sama ibu. Nah, dia masih taruh ibu di ruang tengah. Dia masih taruh ibu untuk dikunjungi orang, nggak akan mau lagi dia tuh. Hari pertama ibu masuk dia menangis. Hari kedua ibu di liang lahat, udah mulai scroll Instagram dia. Dan nengok dia kucing-kucing lucu. Ketawa sikit nangis, ketawa sikit nangis. Besoknya lagi hari ketiga mulai dia reda sikit. Hari keempat mulai keluar rumah. Hari kelima mulai pakai minyak ke rambut yang mantap. Hari keenam ganti BPKB mobil, ganti surat rumah. Enggak ada cerita. Manusia cuman sementara. Nah, nggak ada itu. Setia oke. Tapi cuman sampai meninggal terpisah. Wah, saya melayat udah terlalu sering. Lihat fakta udah terlalu sering. Ustazah. Iya. Istri saya itu baik ustazah. Terbayang saya dia duduk di depan tuh orangnya baik. Betul. Setelah sebulan lah pak, aku nggak nampak-nampak ya kan? Rupanya menikah dia di Bogor. Loh, mana pak?
nikah saja. Baru kemarin bapak nangis. Itulah saja, kita harus move on saja. Mantap juga bapaknya. Ya. Cuma 2 minggu aja Bu. Cuma 2 minggu. Padahal ya waktu saya tengok bapak itu menangis. Beruntung kali lah istrinya ini. Dapat suami macam ini. Kira kicua sama lado. Tapi boleh, jangan digituin, tapi boleh. Saya ingin menunjukkan kepada kita semua, itu semua sementara. Maka cintai manusia pada tempatnya. Tak boleh melebihi cinta kepada Allah. Laki-laki nggak ada masa idah. Laki-laki nggak ada masa idah. Memang saya ini luar biasa. Dia duduk di situ, sedih saya. Saya sampai ke kuburan, nengok, menangis. Udah, sabar aja. 2 minggu mana lah hidung bapak ini nampak lagi saya. Baru kemarin nangis, rupanya menikah. Ujung-ujungnya, cepat kali pun Pak. Keep move on Ustazah. Cocok Pak. Dan saya, dalam hati saya, doa-doa siapa? Ya paham ya Ustazah? Nah jadi, sementara saja. Jadi, cintai suami, cintai istri, sekedarnya. Makanya ada dalil, ahbib habibaka yaun manma. Cintai orang itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi dia akan jadi orang yang kita benci. Abghid, dan bencilah orang itu sekedarnya saja. Bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang kita cintai. Oke? Nah gitu. Jadi cintai manusia berlebihan itu nggak boleh. Dah? Clear? Yang lalu biar berlalu, nanti setelah ini dari wajah-wajahnya harus sholat taubat ya. Yang pertama adalah berterima kasih berlebihan. Yang kedua adalah mencintai manusia berlebihan. Kemudian yang ketiga, termasuk syirik kecil adalah maksudnya dia nggak termasuk syirik besar yang kita harus bermohon ampun kepada Allah. Termasuk syirik kecil adalah khauf. Tahu khauf? Gimana khauf? Khauf, takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Ya. Takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Khauf pakai kho. Tahu ya khauf ya? Khauf tahu khauf? Pernah dengar enggak? Khauf itu takut. Anak akhauf kita kalau pesantren. Aku takut gitu ya. Khauf, takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Apa contohnya? Demi Allah contoh ini banyak. Sholat subuh telat jam 7 kita santai aja. Nggak ada deg-degan sama sekali. Sholat zuhur telat sampai jam 2 kita slow aja. Tapi kalau orang sudah menggosipkan kita, tak tidur kita 3 hari 3 malam. Nah itu contohnya. Naik asam lambung. Kalau seandainya kita nggak sesuai dengan harapan manusia, kita takut. Tapi kalau nggak sesuai dengan harapan Allah, kita santai saja. Saya dakwah udah 20 tahun Bu. Udah ngerti lah gimana kondisi di lapangan. Ibu-ibu datang sama saya. Ustazah saya sedih. Kenapa ibu sangat sedih? Teman saya Ustazah. Kenapa teman ibu? Ya teman saya ini ya Ustazah. Dia berkhianat sama saya. Padahal sudah baik sama dia. Saking saya sedihnya saya tak enak tidur saja. Saya biasanya bilang, Ibu, padahal yang ngomong sama saya itu orangnya bagus, kehidupannya mapan, suaminya baik, anaknya baik. Hanya 1-2 orang yang tidak suka, stresnya luar biasa. Bayangkan itu. Dan saya nggak pernah percaya kalau ada yang bilang banyak yang nggak suka sama saya. Karena saya udah banyak bukti. Bukan sekali 2 kali kalau ada yang curhat Ustazah, satu perumahan ini nggak suka sama saya Ustazah. Satu komplek ini semuanya nggak suka sama saya. Satu aja cara saya dan saya udah lakukan puluhan kali. Oke Bu, saya ambil pena, saya ambil kertas, catat siapa nama orang yang nggak suka sama ibu itu. Saya suruh catat dengan tangannya sendiri. Sambil menangis catat. Nama 1 catat, nama 2 catat. Nama 3 udah berputar-putar tuh bola matanya itu. Udah lupa dia namanya. Nama yang ketiga catat. Ya saja, saya tahu siapa orangnya, tapi saya nggak tahu namanya. Pagar rumahnya tahu saja. Catat pagar rumahnya aja. Ada lagi saja nggak tahu pagar rumahnya, taunya bentuk rumahnya. Catatnya bentuk rumahnya. Ibu yang rumahnya di sini. Itu biasanya demi Allah. Sampai orang kelima dia udah nggak bisa nyatat. Karena kenyataannya nggak suka sama dia itu cuma 5 orang. Tapi otaknya nganggap satu perumahan nggak suka sama dia. Cuma 5 Bu, iya. Tapi kata ibu tadi banyak.
Ya ini saja, ini orangnya nih. Kata ibu tadi rame. Ya rame nih saja. Satu perumahan ini berapa kakak? Ada 100 kakak saja. Bayangkan, 5 orang aja yang gak suka. Kita nganggap sedunia gak suka sama kita. Itulah manusia terlalu takut dengan manusia yang lain. Terlalu takut gak dicintai. Terlalu takut gak dihargai. Terlalu takut gak dibenci. Makanya saya saran kepada kita semua, Bu. Syukuri dan fokus kepada orang-orang yang mencintai. Karena sesungguhnya yang membenci itu cuma sedikit. Nah, makanya kita syukuri nih orang-orang yang senang sama kita, orang-orang yang sayang sama kita, teman-teman yang peduli sama kita. Gak semua orang harus suka dengan kita, karena gak semua orang juga penting, Bu, bagi kita. Emang semua orang penting bagi kita? Enggak. Makanya gak semua orang harus suka, karena gak semua orang yang penting itu bagi kita. Dan gak perlu kita terlihat baik juga oleh semua orang, karena itu juga sebuah kemustahilan. Ya, jadi kita fokus kepada orang-orang yang menyukai. Terlalu takut digosipkan, terlalu takut dizolimi, terlalu takut dihianati, terlalu takut diceritakan. Itu nggak boleh. Hah? Menghilangkan perasaan khawatir untuk tidak dicintai, yang mana nih? Takut tidak disukai orang, takut dibenci orang, takut digibahin orang. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Ibu-ibu, coba ibu cek aja. Kalau ibu ketemu fakta orang yang gak suka. Ada pura-puranya nih, ada faktanya nih Kak. Orang gak suka, orang yang zolimin kita. Coba kita cek the rule of 5. 5 rule. 5 rule ya. Pertama, ketidaksukaan dia itu ngaruh gak? 1, kepada kesehatan kita. Oke. Kedua, kepada ibadah kita. Ketiga, kepada pekerjaan kita. Yang keempat, kepada keluarga kita. Yang kelima, kepada rezeki kita. Kalau nggak ngaruh, 5 second. Letakkan, tik, 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 5 detik, abaikan. Lakukan aktivitas yang lain. Tapi kebanyakan kezaliman orang tuh nggak ngefek kok. Nggak ngefek. Kebanyakan nggak ngefek. Almost nggak ngefek. Sampai sekelas tante atau siapapun yang dekat dengan saya. Dibilangnya aku gini gitu ya. Orang kan jahat gitu ya. Biasanya saya bilang itu. Saya dibilangnya gini loh, padahal saya nggak gini. Terus emang kenapa kok dia bilang? Saya kejar itu. Misalnya Kak Rega bilang, Ustazah, saya nggak disukai sama teman saya. Dibilangnya saya begini. Biasanya saya cuma ngejar aja. Emang kenapa kok dia bilang kayak gitu Kak? Ya tapi kan saya nggak kayak gitu. Iya, katakan kakak nggak kayak gitu. Dia ceritain kakak, emang kenapa? Ya jangan kayak gitulah. Iya, dia udah kayak gitu. Terus efeknya apa bagi kakak? Ya sedih lah. Sedih itu karena dimasukkan ke kepala. Kalau nggak masuk, aman aja. Seburuk apapun kata orang kepada kita, kalau masuk, sekecil apapun respon orang kepada kita, kalau masuk kita goyang. Tapi sebesar apapun keburukan keburukan kita yang di-spill oleh orang, kalau nggak masuk aman aja. Jadi kalau ibu nggak enak makan karena dibenci orang, bukan karena orang itu, karena ibu yang memasukkan. Iya. Jadi kaji aja dulu. Jadi apa emangnya efeknya? Ibu yang memasukkan. Iya. Jadi kaji aja dulu. Jadi apa emangnya efeknya? Bisa nggak ada efek Bu? Tetap makan, tetap tinggal di rumah, tetap bisa pengajian, tetap bisa jajan, tetap bisa hidup sama anak-anak, tetap sama suami, aman-aman aja. Tapi kan dia dulu baik sama saya, ganti teman dengan teman yang lebih baik. Kehilangan orang itu bagian dari sebuah pembelajaran. Ya, bahkan suatu ketika yang sefrekuensi itu berkhianat, nggak apa-apa. Kita udah baik sama dia. Masa dia berkhianat? Kebaikan kita itu udah dibalas kok sama Allah. Nggak usah hitung-hitungan kali lagi. Oke. Oh, ibu beban kali pengajian. Ya. Iya, ibu pernah dengar filosofi teras? Pernah dengar filosofi teras? Enggak pernah. Pernah dengar? Ibu dari wajah-wajahnya nih biar awet muda nih ya. Belajar filosofi teras.
Catat aja dulu, filosofi teras. Ini rumah betul? Di depan sana teras betul? Karena setiap orang mau masuk ke rumah ini atas izin kakak betul? Kalau kakak nggak izinkan kan nggak bisa masuk. Katakan ini rumah saya, maka itu teras rumah saya. Yang saya izinkan masuk bisa masuk. Kalau saya nggak izinkan masuk, jangan coba-coba masuk. Saya harus menjaga kerapian rumah saya ini. Saya harus menjaga rumah saya ini tertata dengan baik. Yang nggak layak masuk, saya nggak izinkan dia masuk. Rumah ini ibarat otak kita. Otak kita ini ibarat rumah. Di luar otak adalah teras. Nggak semua hal harus masuk ke otak. Dan jangan izinkan semua informasi masuk ke otak. Kezoliman orang tentang kita di luar. Orang benci kita, jangan masukkan. Di luar. Orang nggak suka sama kita, di luar. Ingat, atur apa saja yang masuk ke dalam otak. Jangan semuanya masuk. Restart nih otak nih 3 detik aja. Ini semuanya ibu scroll, nengok kucing beranak 6, masuk lagi. Gosip artis, masuk lagi. Iya kan? Gosip tentang pemimpin, masuk lagi. Ngelihat orang bercerai, masuk lagi. Bagaimana mau menghafal? Semuanya udah berisi. Iya kan? Kucing sakit, masuk lagi. Orang memfitnah orang, gosip artis, masuk lagi. Ibu, saya pernah dengar teman saya ngeluh soal handphone. Handphone aku nih berat kali ya. Loh, handphonenya udah bagus kok berat ya? Saya pakai handphone biasa aja. Masih aman aja, handphone saya yang lain biasa aja. Aman aja, isinya video semua sebanyak-banyak. Berat kali, nanti dia ganti. Berat kali. Kok kamu nggak berat ya? Saya nggak tahu jawabannya. Suatu ketika saya santai lah duduk dengan si kawan itu. Saya tertengok lah dia scroll. Ternyata bu, kenapa handphonenya yang canggih itu berat? Fotonya dari zaman bayar pun ada di sana ya. Fotonya, videonya dari zaman dia kecil ada. Bagaimana nggak berat mau pakai handphone secanggih apapun kalau semua data ada di situ tetap berat. Sama otak kita. Secanggih apapun otak nih, semua ada di sini berat bu, lemot. Jadi startlah kepala kita ini. Jangan semua dimasukkan. Orang-orang yang nggak suka kita masukkan juga. Yang kita masukkan tuh apa? Orang-orang yang senang sama kita masukkan. Hafalan-hafalan kita masukkan. Ilmu-ilmu kita masukkan. Suami yang sayang kita masukkan. Anak yang berprestasi kita masukkan. Jangan semua masuk. Orang tak suka masuk. Jadi harus kontrol. Kayak mana caranya Ustazah? Kan nggak sesimpel itu. Harus dilatih. Ketika ibu terpikir, ibu dari duduk berdiri. Lakukan aktivitas yang lain supaya ibu bisa melupakan sakit hati dari orang itu. Oke, harus tidak boleh cepat-cepat sakit hati ya. Ustazah saya sakit hati, gimana cara mengobati? Jangan sampai kalau bisa sih memilih tidak sakit hati lebih gampang daripada sakit hati dan mengobatinya biasanya susah. Oke? Tayo tanda oke. Berat ya? Butuh waktu insya Allah. Oke? Terakhir, nomor berapa lagi? 1 apa tadi? Mencintai melebihi. Nomor 1 apa? Takut kepada Allah melebihi. Berterima kasih kepada manusia melebihi berterima kasih kepada Allah. Mencintai manusia berlebihan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bertawakal kepada manusia atau berserah diri kepada manusia. Ya, Mas Wata. Berserah diri kepada manusia, bertawakal berlebihan. Gampang aja orang yang sogok menyogok tuh sedikit kecil. Pak, ini ada duit kursi Pak. Bantulah Pak, saya serahkan semua pada Bapak Pak. Pokoknya saya serahkanlah semua pada Bapak. Bantulah saya Pak. Dia bertawakal kepada manusia berlebihan. Ya kan? Sogok menyogok. Saya termasuk tuh. Berserah. Kita mau naik jabatan. Sogok sikit. Tolonglah Bu. Tolonglah Pak. Bantu saya. Saya serahkan semua pada Bapak. Saya serahkan semua Pak. Tolong saya Pak. Berserah diri kepada manusia berlebihan. Itu termasuk syirik. Jadi maksud saya Bu, dari apa yang udah kita bahas ini Bu, intinya adalah bagaimana kita meletakkan manusia pada tempatnya. Kalau kita terlalu banyak merisaukan manusia,
sementara tidak merisaukan Allah, itu udah pasti syirik lah Bu. Kak Rega gak suka sama saya pikirkan sampai sakit kepala. Gimana ya caranya biar kakak suka lagi sama saya ya? Tolonglah gimana caranya ya? Tolonglah bilang sama dia kejadian tidak seperti kenyataan aja. Sementara kalau gak sholat subuh santai aja. Gimana gak syirik itu Bu? Kita gak takut Allah gak suka sama kita. Kita lebih takut manusia tidak suka sama kita. Kita gak takut kalau kita Allah gak suka. Bayangkan puasa Ramadan kita gak kita ganti-ganti, kita gak takut Bu. Padahal Allah gak suka. Allah gak suka kita santai aja. Kalau manusia gak suka kita repotnya luar biasa. Kalau udah suami marah takutnya luar biasa. Kalau sholat isanya bolong kita santai aja. Seger-seger aja kita. Tapi kalau suami marah kita duk 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 duk. Bisa nggak kalau nggak sholat subuh duk 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 duk. Selesai itu. Oke? Janganlah tegang kali, biasa saja. Nah, gitu kan. Nah, zakat itu kan 2,5%. Kita nggak keluarkan, kita santai aja. Dalam 10 juta gaji kita keluarkan 2,5%. Harusnya kalau nggak keluar kita takut. Itu adalah khauf, takut kepada Allah. Ini enggak, ada teman kita nggak suka. Orang nyindir-nyindir kita, takut kita. Takut kita. Padahal yang disindirnya belum tentu kita. Ya, jadi tempatkan manusia pada tempatnya. Kalaupun ada yang menyampaikan sesuatu kepada ibu di dunia yang penuh fana ini, jangan terlalu percaya. Bahwa bisa jadi yang datang adalah pengadu domba. Semoga bermanfaat ya. Itu quote on quote ya. Quote on quote. Ya, tempatkan manusia pada tempatnya. Kalau ada yang datang menyampaikan sesuatu tentang ibu, jangan terlalu cepat percaya. Bisa jadi yang datang itu pengadu domba. Betul juga ya. Quote on quote. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan dalam luar tema, silakan. Ya. Masalah ini tema ya, tentang ibadah. Ini ada kasus tentang suami istri lagi bekerja hebat. Jadi si suami langsung ngomong saya talak kamu 3 gitu, ngomong talak 3 gitu kan. Tapi baru sekali diucapkan itu sama dia rumah tangga. Apakah udah jatuh talaknya gimana dah? Bulan 2 bulan kemudian si suami minta kembali sama istri. Apakah mereka diulang lagi? Talak 3 kalau diucapkan 1 kali, ada yang mengatakan langsung talak 3, tapi pendapat yang paling kuat tetap talak 1. Karena talak itu faktor kali. Ku talak kau talak 1000, kan ada yang lebay-lebay itu kan? Iya ada. Ada yang kalau udah emosi lebay gitu. Ku talak kau talak 1000. Kalau kadang-kadang ku talak kau 1 dandang. 1 dandang tuh ku talak kau banyak-banyak. Tak pernah dengar ya? Saya tahu lah saya lagi. Kutalak kau 1 dandang. Talak 1 dandang tuh kutalak kau banyak-banyak. Kayak gitu. Nah itu talaknya berarti cuma sekali. Karena dia faktor kali ya. Faktor kali kalau untuk talak. Kemudian kalau dia setelah 2 bulan dia rujuk. Kalau baru 2 bulan kan belum habis masa iddah. Masa iddah kan 3 bulan. Kalau dia rujuk dalam 2 bulan. Berarti dia itu masih rujuk dalam masa iddah. Seperti orang yang berantem dan berdamai aja. Gak usah nikah. Nikah ulang tuh kalau udah lewat dari 3 bulan. Atau 3 kali haid. Belum, itu masih dalam masa iddah. Kalau khawatir nikah lagi aja. Nikah lagi ada wali, saksi, laki-laki, perempuan, mahar, ijab kabul. Nggak usah mahar minta Fortuner ya. Mahar dengan bismillah saja. Nggak jadi nikah lagi. Nggak usah pakai kuah. Undang aja ustadz ke rumah. Ustadz masjid. Atau yang tinggal-tinggal di masjid. Bisa. KUA itu kan untuk nyatat. Untuk nyatat, pencatatan.
Hmm. Kan Wak. Nah, Misalnya penghasilan kita 10 juta saja. Nah, sementara 10 juta itu untuk keperluan kita sebulan kan kurang. Itu pendapatan kita itu bisa langsung keluar. langsung keluarkan. Kurangnya kenapa? Ya, biaya hidup itu kan ya, misalnya ini 10 juta dengan 10 juta itu aja kurang uangnya. Ya, keluarkan dulu. Zakat itu disisihkan, bukan disisakan. Sisihkan dulu 250, baru kemudian keluarkan. Oke? Itu dikeluarkan bisa kita berupa ngasih kayak sedekah itu saja apa mana? Kadang-kadang kan ada orang susah lingkungan kita itu kita berikan sembako, cuman yang kita Bisa, mengeluarkan yang bisa, bisa. Belikan sembako, tapi ke fakir miskin bisa. Kalau dia 250.000 kasih, atau kasih aja 50.000, 5 orang atau 1 orang, nggak apa-apa. Enggak, zakat mal nggak harus ijab kabul. Kita udah bahas zakat. Udah. Belum pernah lagi kita bahas zakat, Kak. Selama ini kita ngapain aja, Besti? Oh iya. Catat aja, Kak, zakat. Catat aja. Zakat itu luas, Bu. Zakat emas. Bisa. Zakat cukup. Zakat cukup satu pertemuan. Kita kerucutkan dengan zakat yang cocok aja dengan kita. Zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan. Kan itu biasanya kan? Kan nggak ada yang bertani di sini kan? Ah, enggak ya. Cukup Kak, cukup. Cukup satu pertemuan. Catat aja. Ya Allah, zakat juga belum bayar ya. Belum bayar, maksudnya zakat juga belum dibahas ya. Ya udah. Hah? Oh, pernah bahas tapi enggak tuntas. Oh, siap. Oke. Nggak ngerti kali? Ya udah, nanti kita bahas zakat. Enggak, ya. Zakat itu harus dibahas sampai bisa mengeluarkannya. Kepada siapa dikeluarkan dan seterusnya. Kapan bahas zakat? Minimal 7 juta. Oke? Minimal 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram. Emas yang disimpan dan yang dipakai kena. Cuman emas perhiasan 85 gram sekali seumur hidup. Kalau logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram. Ya. Iya. Nanti dibantu ingatkan. Hah? Boleh selagi dia fakir miskin. Hah? Ya nggak boleh lah. Nggak bisa. Ke istri mana boleh zakat? Enak kali. Istri tanggung jawab kita. Sendiri, penghasilan ya sendirilah. Ini Aisyah. Oke. Saya udah tutup. Pokoknya tutup. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.